Satu problem yang sulit untuk diselesaikan oleh manusia-manusia modern saat ini adalah problem untuk meraih kebahagiaan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, hampir 1 miliar manusia di seluruh dunia mengalami beberapa gangguan kesehatan mental. Tidak sehat mentalnya, dan yang tewas bunuh diri hampir setiap detik. Tiap detik satu orang di dunia ini bunuh diri. Di Indonesia juga kurang lebih demikian. Setiap tahun secara statistik ada sekitar 10.000 kasus bunuh diri. Tentunya kita akan mudah menyimpulkan bahwasanya kebahagiaan hilang dari tengah-tengah masyarakat karena tidak ada orang yang bunuh diri karena berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu hal yang menyebabkan manusia sulit untuk berbahagia itu adalah pandangan terhadap dunia. Memandang dunia dengan sudut pandang yang keliru, seolah-olah dunia menjadi tujuan kehidupannya, seolah dunia menjadi penentu bahagia tidaknya seseorang. Berdasarkan pandangan ini, maka ketika seseorang kehilangan apa yang diimpikannya, jadilah dia stres, bunuh diri, melakukan kriminalitas dan sebagainya untuk meraih apa yang dia inginkan. Karena itu ada sebuah riwayat di dalam kitab Hilyatul Auliya, kata Nabiullah Isa alaihissalam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah wal malu fihi da'un katsir. Cinta dunia itu adalah pangkal segala kesalahan, dan harta itu di dalamnya ada banyak penyakitnya. Para sahabatnya Nabi Isa bertanya, ya Ruhallah, mada'uhu, wahai Ruhullah, apa penyakitnya harta itu? Maka kata beliau, la yu'addi haqqahu. Penyakit pertama dari harta adalah tidak ditunaikan haknya. Orang memiliki harta, kewajiban zakatnya tidak dibayarkan, ini penyakit. Orang memiliki harta, hak-hak anak yatim, hak-hak fakir miskin yang ada di dalamnya, walaupun itu tidak besar, kewajiban zakat hanya 2,5%, tidak diberikan, maka ini penyakit dan akan mengotori hati dia, menjadikan kehidupan harta yang dia peroleh Allah cabut keberkahannya. Sahabatnya Nabi Isa bertanya lagi, fa'in adda haqqahu, bagaimana seandainya haknya sudah ditunaikan? Apa kewajiban harta itu semua ditunaikan? Maka kata Nabi Isa alaihissalam, la yaslumu minal fakhri wal khuyala. Harta itu tidak akan menyelamatkan dia dari kebanggaan dan kesombongan. Melihat orang dilihat merek mobilnya apa, melihat orang dilihat pakaiannya jenis apa, melihat tampilannya, berapa penghasilannya, menilai seseorang dari sisi itu. Ini penyakit yang kedua. Kemudian kata sahabatnya Nabi Isa, fa in salima minal fakhri wal khuyala. Bagaimana kalau juga punya harta, haknya sudah dikeluarkan, kewajibannya sudah dikeluarkan, dan tidak juga dia menjadi bangga dan sombong karena harta itu? Apa penyakitnya wahai Nabi Isa? Maka kata beliau, yashghuluhu istislahuhu an dzikrillah. Harta itu membuat dia sibuk dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Harta tidak hanya sekedar duit, tetapi juga termasuk jabatan, ingin mencari kedudukan. Coba kita perhatikan, apakah betul-betul yang Allah berikan itu menjadi berkah bagi kita ataukah akan menjadi penyakit? Mudah untuk mengingatnya, mudah untuk kemudian kita menilainya. Apa yang Allah berikan itu akan menjadi keberkahan bagi kita ketika yang Allah berikan itu memudahkan kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Allah berikan harta, harta itu memudahkan kita untuk taat pada Allah. Allah berikan jabatan, jabatan itu membuat kita semakin ingat kepada Allah. Allah berikan wewenang, Allah berikan amanah, maka amanah itu menjadi jalan kita untuk mendekat kepada Allah. Ketika itulah keberkahan apa yang Allah berikan itu berarti kita dapatkan. Sebaliknya, ketika apa yang Allah berikan itu justru membuat kita jauh dari Allah, susah untuk melakukan kebenaran,
berat untuk mengatakan apa yang benar itu benar, maka sesungguhnya apa yang Allah berikan itu lebih menjadi fitnah bagi kita, menjadi penyakit bagi kita. Al-barakah tuzidukum fit ta'ah. Keberkahan itu adalah sesuatu yang menambahi ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, bagaimana agar semua sisi kehidupan kita memberikan keberkahan kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk di dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan pintu keberkahan, berkah dari langit dan bumi. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka justru mendustakan ajaran-ajaran Allah taala sehingga kami siksa mereka dikarenakan apa yang telah mereka lakukan. Mungkin harta tetap diperoleh, tetapi Allah cabut keberkahannya. Allah cabut rasa bahagia dalam diri manusia. Apa yang kita inginkan secara materi bisa didapatkan, tapi esensi dari itu Allah lenyapkan. Kenapa? Kehilangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Setiap kemaksiatan itu pada hakikatnya adalah penyakit. Riba itu adalah penyakit yang bisa menimbulkan kegilaan. Sebagaimana kata Imam Az-Zahabi mengutip sebuah riwayat dari Rasulullah SAW dalam kitab Al-Kabair, ma dhahara fi qaumin ar-riba illa dhahara fihim al-junun. Tidaklah nampak terang-terangan riba itu ada di tengah-tengah satu kaum, melainkan nampak pula kegilaan di tengah-tengah mereka. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Thaha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami jadikan baginya kehidupan yang sempit. Apa makna dari berpaling dari peringatan Allah Ta'ala? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ay khalafa amri, yakni menyelisihi dari perintahku, wa ma anzaltuhu ala rasuli, menyelisihi apa yang telah kuturunkan kepada utusanku, a'rada'an wa tanasah wa akhadha min ghairihi huda. Dia berpaling darinya, pura-pura lupa, kemudian dia mengambil selain dari aturan Allah sebagai petunjuk dalam dia mengatur kehidupannya. Maka ketika itu dilakukan, Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Imam Ibnu Katsir katakan, walaupun dia dapat makan apa yang dia inginkan, pakai baju apa yang dia inginkan, tinggal di tempat semewah apapun dia dapat, tetapi kehidupan menjadi sempit baginya. Ini baru di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Saat orang-orang dalam kesibukan di yaumul mahsyar, Allah butakan matanya. Meskipun para ahli tafsir berbeda pendapat buta mata hati atau buta mata fisik, tapi mayoritas mengatakan buta mata fisiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja yang telah Allah karuniakan kepada kita, entah itu usia kita yang bertambah, kita masih dikaruniai hidup, Allah jadikan hidup kita untuk bertambah ketaatan kita kepada Allah. Allah berikan harta, Allah berikan kedudukan, wewenang, mudah-mudahan Allah mudahkan itu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.